Cerita berlanjut saat serangan Mochou tiba-tiba dihentikan oleh seorang biksu. Ia bahkan mampu mematahkan pedang Mochou dengan kedua jarinya. Yuan Chun dan Yuan juga ikut diselamatkan. Rupanya itu adalah guru Santong bernama Pendeta Yideng. Bahkan jarum es Mochou tak ada apa-apanya bagi Pendeta Yideng. Masih tak mau kalah, ia lantas mengeluarkan beberapa jarum es. Dengan santainya, Pendeta Yideng meniup kelopak bunga dan mampu mematahkan semua jarum itu. Mochou tahu bahwa dirinya tidak akan bisa mengalahkan Pendeta Yideng. Tapi untuk membalaskan dendamnya, ia akan terus mencoba. Segera Pendeta Yideng terbang dan memberikan serangan telak kepada Mochou. Ia kemudian menasihati Mochou untuk tak memelihara dendam dalam hatinya. Mochou sendiri hanya bisa menangisi ketidakberdayaannya. Pendeta Yideng lantas memberikan saran kepada Mochou. Ia menyuruh Mochou kembali 10 tahun mendatang. Jika ia bisa mengikhlaskan dendamnya, maka itu sangatlah baik. Tapi jika dendamnya masih ada, Pendeta Yideng tidak akan ikut campur urusan Mochou lagi. Mochou lantas menyetujui saran sang pendeta. Setelah berpesan agar Yuan menjaga kesehatannya dan tidak mati 10 tahun lagi, ia pun segera pergi. Pendeta Yideng lantas berpamitan kepada Yuan Chun dan Yuan, serta mengajak Santong dan Sang Ria pergi. Terlihat Mochou pergi ke makam kuno dan meminta sang guru menerimanya lagi. Ia sekarang mengerti bagaimana rasanya disakiti oleh seorang pria. Sang guru mengatakan bahwa Mochou adalah gadis bodoh yang tak mendengar nasihatnya. Ia akan mengizinkan Mochou masuk, tapi dengan syarat Mochou tak boleh keluar dari makam lagi. Jika ia keluar, maka dirinya akan mati terbakar. Mochou segera menawar. Ia meminta keluar satu kali lagi untuk membunuh Yuan Chun dan juga Yuan. Sang guru sendiri tak mau dinego. Dendam yang dipelihara Mochou tak bisa lagi ia terima. Mulai saat ini, Mochou bukanlah murid dari sekte makam kuno. Kepergian Mochou pun diiringi keluarnya Xiaolong kecil. Melihat kakaknya menderita karena dunia luar, Xiaolong berjanji kepada gurunya tak akan meninggalkan makam seperti kakaknya. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Mochou masih terlihat awet muda. Rupanya kini ia telah memiliki seorang murid. Sesaat ia melihat tulisan Yuan di perahu tersebut. Hal itu spontan mengingatkan dendam masa lalunya kepada Yuan Chun dan juga Yuan. Ia segera membunuh semua orang yang ada di kapal yang ada bendera bertuliskan Yuan. Rupanya setelah 10 tahun dendamnya sama sekali tak berubah dan malah semakin barbar. Atas kejahatan itulah, ketua sekte Quanzhen memerintahkan muridnya bernama Zibing untuk pergi ke sekte makam kuno. Ia ditugaskan untuk memberitahu sekte makam kuno atas kejahatan Mochou selama ini. Namun terlihat senior Zibing bernama Zihing sangat ingin dirinya yang mendapatkan tugas itu. Namun sang guru tetap kekeh pada keputusannya dan segera menyudahi pertemuan. Mochou sendiri ke makam kuno untuk memberikan penghormatan kepada mendiang gurunya. Tapi terlihat ia dicegah oleh Xiaolong yang kini telah dewasa. Saat Mochou memaksa untuk masuk, segera ia diserang beberapa jarum beracun milik Xiaolong. Kemudian ia diberi botol madu untuk mendetok efek racun tersebut. Xiaolong yang kini telah menjadi ketua sekte makam kuno menyuruh Mochou pergi jika ia ingin selamat. Di saat kepergiannya, tak sengaja ia malah bertemu dengan Zibing. Zibing yang belum mengetahui bahwa wanita di depannya adalah Mochou, lantas meminta izin atas nama sekte Quanzhen untuk menangkap Mochou. Mochou lantas membuka jati dirinya dan langsung menyerang Zibing. Sesaat dari balik pintu makam kuno muncul Xiaolong yang kini telah menjadi wanita cantik. Mochou yang melihat hal itu berkata bahwa mereka berdua sama saja. Dirinya diusir karena seorang pria,
dan Xiaolong keluar makam juga karena seorang pria. Ia lantas meminta Xiaolong membagi hati Sutra Perawan. Xiaolong sendiri mengajak Mocho bertarung jika ia menginginkan hati Sutra Perawan. Keduanya saling adu jarum miliknya. Namun terlihat jarum beracun milik Xiaolong lebih unggul. Saat tongkat Mocho berhasil dijatuhkan, Xiaolong segera menyuruhnya pergi jika ia ingin masih hidup. Mocho pun akhirnya pergi karena merasa tak bisa menang melawan adiknya itu. Ziping yang mendekat diberi penjelasan oleh Xiaolong bahwa Mocho telah lama dikeluarkan dari sekte makam kuno oleh gurunya. Ziping sendiri tak menyangka di dunia ini ada wanita secantik Xiaolong. Mocho sendiri melampiaskan kemarahannya di pinggiran sungai Ciliwung. Setelah 10 tahun berlalu, cinta Yuan kepada istrinya sama sekali tak berkurang. Mereka bahagia sekaligus khawatir. Bahagia karena selama ini hidup damai dan bahagia bersama anak mereka. Khawatir karena perjanjian Mocho dan Pendeta Yideng telah berakhir. Sesaat anak mereka dan temannya berbaju hijau pun datang. Di tengah percakapan itu, Yuan mendapati para pelayannya mematung melihat tanda telapak tangan berdarah. Saat ditanya kenapa itu tidak dihapus, spontan para pelayan menjadi patung es. Sudah jelas itu adalah jurus jarum es milik Mocho. Yuan lantas menyuruh Mocho keluar jika punya nyali. Namun yang keluar justru muridnya bernama Lingbo. Terlihat ia tengah memakai baju milik Yuan Jun. Ia juga menyuruh Yuan membunuh istrinya jika tidak ingin Mocho marah. Yuan yang tak terima perkataan itu seketika bertarung dengan Lingbo. Terlihat kemampuan Yuan semakin meningkat. Namun lagi-lagi ia bukanlah tandingan Lingbo. Saat Lingbo hendak membunuh Yuan Jun, seketika ia diserang oleh San Niang. Dengan permainan pedangnya, San Niang mampu memukul mundur Lingbo. Lingbo mengakui kekalahannya dan akan melaporkan hal ini kepada Mocho. San Niang sendiri datang bersama kedua anaknya. Rupanya kedatangan San Niang ke situ untuk mencari Santong. Yuan Jun sendiri menjawab bahwa tidak ada tanda-tanda Santong di sekitar rumahnya. San Niang kemudian memperingatkan soal kembalinya Mocho. Setelah muridnya datang ke situ, sekalipun mereka bergabung tak akan mampu mengalahkan Mocho. Segera saja mereka pergi untuk mencari tempat aman. Dan benar saja, seketika hembusan angin kencang menerpa mereka. Yuan yang tahu itu adalah ulah Mocho segera menyuruhnya keluar. Mocho akhirnya keluar dan memanggil Yuan dengan sebutan Ayang. Mocho mengatakan selama 10 tahun ini, ia merawat kecantikannya dengan mandi air hangat dan minum madu. Semua itu hanya untuk Yuan. Berbeda dengan Yuan Jun yang semakin menua. San Niang yang mengatai Mocho tak tahu malu, segera diserangnya dengan mudah. Tak lupa anaknya juga. Mocho kemudian menahan Yuan Jun di hadapan Yuan. Ia membedakan dirinya yang cantik dengan Yuan Jun yang sudah menua. Yuan sendiri berkata bahwa ia mencintai setiap senyuman Yuan Jun, setiap penampilannya, dan setiap keriputnya. Mocho yang sudah muak lantas memberikan waktu 1 hari bagi Yuan untuk membunuh Yuan Jun. Jika tidak, Mocho sendiri yang akan membunuhnya. Mereka lantas berkumpul dan pergi ke tempat yang aman. Yuan Jun sendiri menyuruh suaminya untuk membunuhnya agar teror ini cepat selesai. Tapi Yuan ingin hidup semati dengan Yuan Jun. Bagaimana ia bisa bahagia setelah membunuh Yuan Jun? Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi berdua dan menitipkan anaknya kepada San Niang. Anak mereka Suang Er sendiri hanya bisa menangisi keputusan orang tuanya. Sekuat apapun bertahan, Yuan Jun tetaplah seorang ibu yang khawatir kepada anaknya. Ia lantas meminta Ying Er untuk menjaga Suang Er. Di tengah kesedihan tersebut, Yuan Jun akhirnya mengikhlaskan semuanya.
Yuan sendiri menghampiri Ying Er dan memakaikannya sal pemberian Mojo dulu. Berharap Mojo akan luluh hatinya saat melihat salnya dulu. Karena cuma satu, San yang lantas membagi sal itu menjadi dua dan segera mengajak mereka pergi. Namun rupanya Mojo sudah berada di depan pintu. Melihat Yuan tak kunjung membunuh Yuan Chun, akhirnya ia melompat dan menotok semua saraf orang di situ. Kemudian menarik Yuan Chun dan menamparinya sampai puas. Yuan yang mencoba menolong pun dapat dikalahkannya dengan mudah. Melihat Yuan memeluk Yuan Chun begitu erat, Mojo yang berusaha menyerang pun segera dihadang oleh Santong. Ia melepaskan totokan istrinya dan menyuruhnya membawa anak-anak. Di tengah pertarungan itu, Mojo menusukkan jarum es miliknya ke tangan Santong. Di keadaan itu, cukup mudah bagi Mojo mengalahkan Santong. Saat Sani yang membawa pergi anak-anak, ia melihat seorang anak laki-laki yang meminta pertolongan. Ia sendiri bernama Yang Guo. Namun saat akan ditolong, mereka semua malah terperangkap ke lumpur hisap. Rupanya itu hanyalah akal-akalan Yang Guo agar bisa memeras uang mereka. Ia mengancam akan mengencingi mereka semua jika tidak diberi uang. Hal itu segera digagalkan oleh anak kecil bernama Fuer yang memanggil kedua raja walinya. Spontan hal tersebut membuat Yang Guo lari terbirit-birit. Bersamaan dengan hal itu, muncul seorang kakek buta yang mencari Fuer. Fuer kemudian meminta sang kakek melepaskan Sanyang dan anak-anaknya. Segera dengan tongkatnya ia menarik kesemuanya. Di situ Sanyang memperkenalkan bahwa dirinya adalah murid pendeta Yideng. Sementara kakak ini bernama Gezhen, guru dari orang tua Fuer, yaitu pahlawan Guo Jing dan Long Er. Sanyang kemudian menceritakan semua kejadian tadi kepada Gezhen. Otomatis ia pun marah atas tindakan brutal Mojo. Ia kemudian menyuruh Fuer mencari tempat aman di sekitar situ. Setelah menemukannya, segera mereka berdua pun berpisah. Rombongan Fuer sendiri pergi ke sebuah gubuk di dekat situ. Sementara Yuan dan Yuan Chun masih berhadapan dengan Mojo. Sesaat Yuan ingin mengorbankan dirinya jika Mojo masih terus memaksa ingin membunuh Yuan Chun. Tapi siapa sangka pedang Yuan segera diambil istrinya untuk membunuh dirinya sendiri. Ia lantas meminta Mojo agar suami dan anaknya dilepas. Yuan sendiri masih tak percaya atas tindakan istrinya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih atas semua cinta Yuan, Yuan Chun pun akhirnya meninggal. Yuan sendiri budek karena di saat seperti itu, Mojo masih sempat memanggilnya dengan sebutan Ayang. Ia kemudian mengambil pedangnya dan mengarahkan ke Mojo. Secara spontan, ia menarik tangan Mojo untuk menusukkan pedang itu ke dalam dirinya. Hal itu ia lakukan untuk memberi rasa penyesalan kepada Mojo. Yuan sendiri merangkak menghampiri istrinya agar bisa mati bergandengan tangan dengan istrinya. Inilah akhir kisah cinta sehidup semati Yuan dan juga Yuan Chun. Mojo masih tak percaya ia telah membunuh Yuan dengan tangannya sendiri. Emosinya pun tak stabil dan bahkan membakar Yuan dan Yuan Chun dengan api yang membara. Ia lantas keluar untuk menghabisi Santong. Namun saat jarum akan dilesatkan, segera muncul Gezhen yang menghalanginya. Merasa emosinya tak stabil untuk bertarung, Mojo memilih untuk mundur. Hal itu pun dimanfaatkan Gezhen untuk membawa pergi Santong yang terluka parah. Sesampainya di gubuk tempat mereka berada, Sanyang kaget mendapati suaminya tengah sekarat akibat serangan jarum beracun milik Mojo. Ia kemudian berinisiatif mengeluarkan darah hitam di tubuh Santong. Hal itu ia lakukan agar dirinya bisa segera terbebas dari kecemburuan Santong yang masih mencintai Yuan Chun. Hingga sesaat darah merah pun keluar, yang berarti Santong kini telah sembuh. Tapi sebagai gantinya, Sanyang pun kini yang sekarat. Santong akhirnya sadar atas kesetiaan istrinya selama ini. Sanyang kemudian memberitahu bahwa racun milik Mojo bisa dihilangkan dengan bunga pelupa kekhawatiran yang keberadaannya sangat jauh.
Santong yang mendengar hal itu segera menyuruh anaknya menjaga Sanyang, sementara dirinya akan mencari bunga itu. Kezen sendiri tahu bahwa yang dikatakan Sanyang tadi adalah bohong. Sanyang melakukan hal itu agar Santong tidak semakin sedih melihat kematiannya. Sesaat ia pun meminta Kezen membawa kedua anaknya untuk berlatih di Pulau Bunga Persik. Setelah Kezen menyanggupinya, Sanyang akhirnya meninggal. Namun di tengah kesedihan itu, Moco ternyata sudah berada di luar. Segera pertarungan antara Kezen dan Moco pun tak dapat terhindarkan. Sekalipun buta, Kezen mampu mengimbangi serangan Moco. Namun pada akhirnya, Kezen pun berhasil ditepak mundur. Fuer segera memanggil kedua raja walinya untuk menyerang Moco. Namun siapa sangka, Moco berhasil menarik Suang Er dan juga Ying Er. Namun setelah melihat sal miliknya dulu, ia teringat Yuan dan melepaskan kedua anak itu. Fuer kemudian menyuruh raja wali mencari kedua orang tuanya. Saat Moco berusaha mendekat, spontan muncul Yang Guo yang melemparinya dengan bubuk gatal. Ia segera berlari sambil mengajak Ying Er pergi. Moco sendiri melukai tangan Yang Guo dengan jarum beracunnya. Terlihat ia juga ingin membunuh Fuer. Tapi segera muncul Long Er yang melindungi anaknya itu. Kali ini ia akan bermain-main dengan Moco agar penampilannya lebih feminim. Dengan permainan pedangnya yang hebat, Long Er berhasil membuat tilak di dahi Moco. Tak sampai di situ, serangan kedua terus ia lancarkan hingga mampu melepaskan ikatan rambut Moco. Serangan ketiga ia lakukan untuk melepas jubah yang dipakai Moco. Guo Jing sendiri melihat pertarungan istrinya itu dari atas. Hingga terakhir Long Er berhasil membuat Moco berpenampilan seperti pendekar seksi. Moco lantas memanfaatkan situasi itu untuk menyandera Suang Er. Melihat hal tersebut, Guo Jing segera mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu pukulan pembunuh naga. Moco yang menyadari hal itu segera melemparkan kedua jarumnya ke arah Fuer dan juga ke Zen. Guo Jing dan Long Er pun segera cepat menghalanginya. Di saat itulah Moco malah kabur membawa Suang Er. Yang Guo sendiri berhasil membawa Ying Er pergi jauh. Saat akan mengajaknya makan, Yang Guo baru sadar ternyata uangnya sudah habis. Sesat ia mengamati kecantikan Ying Er dan terbesit sebuah ide pada dirinya. Rupanya Yang Guo berniat menjual Ying Er ke rumah bordir. Dengan membiarkannya makan, ia lantas diberi uang oleh mucikari di sana. Sebenarnya Yang Guo tak tega menjual Ying Er, karena Ying Er percaya bahwa Yang Guo adalah pria baik. Dalam kegelisahannya, Yang Guo lantas pamit ke kamar mandi. Ia pun pergi meninggalkan Ying Er sendirian. Sesaat ia melihat pria gila yang tengah dihakimi karena mencuri ayam. Awalnya Yang Guo merasa acuh. Tapi saat ia teringat nasibnya dulu, Yang Guo lantas mendekatinya dan membayar uang ayamnya. Merasa takut akan kegilaan orang di depannya, Yang Guo akhirnya pergi. Namun sesaat ia malah pingsan akibat efek racun tersebut. Pria itu lantas mendekati Yang Guo dan mengobatinya di gubuk miliknya. Belakangan diketahui pria itu bernama Lao Tao. Tapi ia sama sekali tak hafal namanya dan malah menganggap Yang Guo sebagai anak angkatnya. Yang Guo yang merasa kesepian karena hidup sebatang kara akhirnya mengakui Lao Tao sebagai ayah angkatnya. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.